Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk memperkenalkan diri, nama saya Elun Putra Arkanata, dari Prodi Agrobisnis Perikanan kelas A02. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari mata kuliah pengantar agribisnis perikanan. Untuk yang pertama, bagian deskripsi usaha. Untuk identitas dari usahanya itu namanya distribusi perdagangan ikan uris. Untuk produknya, produk yang dihasilkan dalam usaha ini adalah ikan segar seperti tongkol, mangala, cakalang putih, dan layang. Untuk pasarnya, pasar utama dari usaha ini terdapat di daerah Situbondo, Jawa Timur, tepatnya di Pasar Sumberkolak. Selain itu, ikan-ikan hasil tangkapan juga didistribusikan ke daerah-daerah lain seperti ke daerah Bali, Madura, Jakarta, Banyuwangi. Untuk keunggulan dalam usaha ini adalah harga yang masih terjangkau, permintaan pasar yang cenderung cukup tetap, kualitas ikan yang bagus, dan juga tidak banyak mengeluarkan biaya untuk operasional dibandingkan usaha yang lainnya. Untuk tantangan dari usaha ini dalam usaha distribusi perikanan adalah kondisi cuaca. Karena jika cuaca tidak baik, maka hasil tangkapan akan cenderung berkurang. Selain itu, persaingan yang ketat, yang dimana setiap daerah memiliki pasar masing-masing. Kemudian, kualitas produk pada pengiriman atau penangkapan ikan juga berpotensi rusak sehingga tidak memenuhi regulasi kualitas ikan yang sudah ditentukan. Dari semua tantangan tersebut bisa mengakibatkan pelaku usaha mengalami kerugian. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Yang pertama ada kondisi lingkungan. Dalam kondisi lingkungan, ketersediaan sumber daya seperti kualitas air, stok ikan merupakan faktor penting bagi para pelaku usaha. Karena semakin banyak ikan yang ada di laut, maka para nelayan dapat menangkap sesuai yang ditargetkan. Dan juga jika kualitas air itu baik, maka kualitas ikan sendiri itu juga akan ikut bagus juga. Terus ada perubahan iklim. Cuaca sangat mempengaruhi hasil tangkapan. Jika terjadi cuaca buruk, hasil tangkapan akan cenderung sedikit dan juga bisa membahayakan keselamatan para nelayan pada saat beroperasi. Yang kedua ada faktor ekonomi. Harga jual yang dipengaruhi oleh permintaan pasar. Terus yang ketiga ada kebijakan dan regulasi. Yang pertama, regulasi lingkungan yang ketat dapat mempengaruhi praktik penangkapan. Kedua, kebijakan pemerintah seperti subsidi, perizinan juga mempengaruhi operasi penangkapan. Terus yang keempat, ada teknologi yang memadai. Yang pertama, tempat penyimpanan yang baik dan aman membuat produk akan terjaga kualitasnya. Yang kedua, alat tangkap dan perahu yang baik juga dapat membantu proses penangkapan agar lebih mudah, nyaman, dan aman. Terus yang kelima, ada akses terhadap pasar. Saluran distribusi yang efisien dan luas dapat membantu memperluas pasar produk yang akan dijual ke berbagai daerah. Yang kedua, kerjasama dengan restoran, pabrik, retail, atau lembaga juga dapat memperluas jangkauan pasar sehingga meningkatkan penjualan. Kemudian ada manajemen dan keterampilan pengelolaan. Dalam manajemen dan keterampilan pengelolaan, yang pertama, manajemen uang yang baik sangat penting untuk keberlanjutan usaha. Terus yang kedua, keterampilan pengelolaan seperti sumber daya manusianya, logistiknya, dan risiko juga sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan. Terus yang terakhir ada konsisten. Sebagai pengusaha harus konsisten dan percaya diri agar usaha yang dijalani dapat berjalan secara maksimal dan usahanya kemungkinan akan bisa sukses. Sekian presentasi dari saya, Erwin. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.